Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah menurunkan nikmatnya kepada kita tadi malam, di mana Allah menurunkan hujan, yaitu air yang penuh dengan penuh keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan Allah turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Rasul mengajarkan kepada kita untuk bermain hujan. Ini salah satu hal yang sudah sangat jarang dilakukan oleh umatnya. Bermain hujan itu, mandi dengan air hujan itu merupakan salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bayangkan pada saat kita dulu kecil, kita tidak pernah dilarang sama orang tua kita pada saat kita bermain hujan. Ternyata air hujan itu adalah mengandung anti badan yang kuat bagi manusia. Dan ini merupakan salah satu yang memang sudah sangat langka apabila hujan sekarang terjadi. Maka banyak orang tua yang melarang anaknya untuk bermain hujan. Padahal Rasul mengajarkan apabila kalian bertemu dengan hujan, maka mandilah. Kenapa? Dikarenakan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah, bahwasanya wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan Allah menurunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan, yaitu air hujan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah memberikan kemudahan jalan bagi Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Jadi syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan adalah hal yang paling termudah di antara sekian banyak pilihan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Nabi Musa mereka harus melakukan salatnya itu lebih dari 50 waktu. Namun kita, Allah tetapkan syariat salat kita hanya 5 waktu dalam satu hari satu malam. Puasa juga demikian. Dulu umat terdahulu mereka diwajibkan berpuasa, akan tetapi puasanya itu tidak pernah buka-buka dalam beberapa hari. Berbeda dengan puasa umat Nabi Muhammad, dia mempunyai durasi waktu untuk berbuka, yaitu dari malam, dari subuh sampai dengan maghrib. Banyak hal yang lain
yang memang syariat Nabi Muhammad ini sangatlah mudah bagi kita untuk kita laksanakan. Sehingga kemudahan tersebut para mufassirin mengatakan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kemudahan tersebut adalah bagi siapapun yang mau melaksanakan syariat Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan langkahnya. Siapapun yang membela agama Allah, yang memperjuangkan syariat agama Allah ini, maka mereka akan ditolong oleh Allah. Garansinya ini adalah Allah. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti untuk terus membela agama Allah ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan tafsir ayat yang ke-9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzakir inna fa'atiz dzikra, maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut akanlah sangat bermanfaat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya aqaba dzalika bi anna amrihi bitadzkir, bahwasanya perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan semua risalahnya. Risalah ini telah disampaikan, alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin, sehingga kita ini semuanya yakin Rasulullah SAW telah menyampaikan semua yang disampaikan oleh Allah, tidak ada satu pun yang disembunyikan. Bayangkan begitu detailnya ajaran agama ini. Tidak ada agama lain yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia pada saat dia terbangun dari tidurnya. Hanya ada di agama ini. Rasul mengajarkan kepada kita pada saat kita terbangun dari tidur kita, maka kita harus bersiwak, harus menggosok gigi. Ternyata dari segi ilmu kesehatan itu sangatlah membantu enzim yang ada di dalam mulut kita itu untuk mencairkan usus kita. Ini adalah sebuah hal yang memang harus kita lakukan. Semua disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan inna fa'at dzikra, sesungguhnya peringatan tersebut akan bermanfaat. Hanya saja hari ini kita tidak percaya terhadap peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga itu tidak akan pernah menjadi manfaat di dalam tatanan kehidupan kita. Rasul mengajarkan kepada kita untuk tidur cepat, tapi kita tidak mau tidur cepat. Coba bayangkan, disuruh tidur saja kita tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Suatu hari sepupunya Aisyah datang ke rumah Rasulullah SAW dan mereka berbicara. Dalam artian mereka bersenda gurau, berbicara sampai dengan larut malam. Sehingga pada saat itu ibunda Aisyah menjelaskan kepada sesepupunya tersebut bahwasanya ma yaf'alu hadza fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak pernah berbicara seperti ini sampai dengan larut malam. Rasul tidur selepas salat Isya dan bangun kembali setelah setengah malam, yaitu pukul 12. Sehingga inilah yang membuat kualitas tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu akan bekerja secara maksimal pada saat setelah Isya sampai dengan tengah malam. Hari ini kita rubah semuanya tatanan kehidupan. Orang mencari rezeki, bahkan mengais rezekinya itu sampai dengan tengah malam, sampai mereka tidak pernah tidur malam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah mereka akan terjangkit penyakit, istilahnya penyakit kuning, lever. Penyakit lever itu tidak ada obat lain kecuali memang istirahat malam. Sehingga obat yang paling mujarab dari segala penyakit itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ayat ini benar-benar akan mentadabburi dalam diri kita. Fadzakir, sampaikanlah. Sampaikanlah ini sama seperti saya menyampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Ini adalah di antara ayat-ayat Allah yang memang harus menjadi renungan bagi kita. Pada saat kita menemukan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul,
in nafa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan tersebut akan bermanfaat baik bagi kehidupan di dunia kita maupun kehidupan di akhirat kita. Bayangkan seseorang tersebut pada saat dia mengetahui bahwasanya ada larangan untuk mabuk-mabukan, maka dia akan bermanfaat bagi kesehatan dirinya dan dia akan bermanfaat bagi kehidupannya setelah pada saat dia kehidupan di akhirat. Orang-orang yang tidak melakukan hubungan zina, maka itu akan bermanfaat bagi tubuhnya sehingga dia tidak akan terjangkit dengan penyakit yang dinamakan dengan HIV. Karena apa? Penyakit tersebut tidak ada obatnya kecuali seseorang tersebut tidak mau melakukannya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan untuk semua kriminalitas dengan ungkapan fala taqrabu, jangan kalian mendekati. Jangankan kita untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya, melanggarnya, mendekatinya saja itu kita tidak dibenarkan. Kenapa? Pada saat kita sudah mendekati, maka kita akan terjerumus dengan perbuatan kemaksiatan tersebut. Sehingga konsep pada saat kita menerima peringatan dari Allah dan Rasul-Nya untuk semua kemaksiatan, maka kita menanamkan di dalam diri kita tidak kita mendekatinya. Dikarenakan dengan mendekatinya kita akan terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai bil istimrari alaihi, di mana memberikan penyampaian ini adalah secara berkesinambungan. Tidak dibenarkan pada saat seseorang itu menyampaikan kebenaran itu hanya dikarenakan ada sesuatu kemanfaatan yang didapatkannya pada saat di dunia. Katakanlah pada saat dia dekat dengan pimpinan, maka dia akan mau menyampaikan tausiahnya. Pada saat dia tidak dekat dengan seorang pimpinan, maka dia tidak akan pernah mau menyampaikan peringatan tersebut. Kenapa? Karena peringatan tersebut disampaikan bil istimrar, yaitu dengan cara berkesinambungan. Wa hadha makna qaul Ibnu Abbas, dan makna ini tanfa'u awliyai wa la tanfa'u a'da'i, di mana firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sayadzakkaru man yakhsha, maka peringatan tersebut hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya peringatan tersebut hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut, ialah orang-orang yang takut terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap hari akhirat. Banyak orang mendengarkan tausiah, bahkan mungkin mereka mendengarkan dari rumahnya, atau mungkin mereka menghadiri majelis-majelis ilmu, akan tetapi tausiah tersebut tidak pernah menjadi manfaat kepada dirinya dikarenakan mereka tidak pernah menghadirkan rasa takut. Rasa takut bagaimana kalau seandainya kelak nanti pada saat Allah membangkitkan diri kita dan Allah akan menghisap semua perbuatan kita, detik per detik akan ditanyakan oleh Allah terhadap apapun yang telah kita lakukan. Maka pada saat kita mendengarkan peringatan tersebut, maka peringatan tersebut akan bermanfaat hanya bagi auliyai wala tanfa'ul a'da, dan peringatan tersebut tidak akan pernah menjadi manfaat bagi musuh-musuh agama Allah ini. Bahkan di antara mereka mempelajari Al-Quran ini hanya untuk mempelajari di mana celahnya, untuk mengkritisi Al-Quran tersebut, untuk mengkritisi hadis tersebut. Dan nyaris pada saat mereka mempelajari Al-Quran dan hadis hanya untuk mengkritisi, dan mereka harus mengakuinya bahwasanya hanya Al-Quran merupakan kitab yang benar. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan hidayah. Maurice Bucaille, salah seorang ilmuwan Prancis, pada saat dia meneliti tentang muminya Fir'aun, dia ingin meneliti bagaimana sebenarnya Fir'aun tersebut, kenapa bisa awet. Dan ternyata tentang Fir'aun itu awet telah diungkapkan 14 abad lamanya sebelum dia meneliti. Apa yang dia teliti secara saintifik, dia menemukan bahwasanya ternyata di dalam mulut Fir'aun itu dipenuhi dengan garam. Dan garam itulah yang membuat Fir'aun itu bisa awet tubuhnya sampai dengan hari kiamat. Nah, mereka mengetahuinya, dan pada saat mereka mengetahuinya dan melihat di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran telah menjelaskannya, maka mereka mendapatkan hidayah tersebut. Berapa banyak hari ini
di antara orang-orang yang mendengarkan setiap hari ayat Al-Quran dilantunkan akan tetapi tidak bergetar hatinya, bahkan dia masih senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah sebuah pelajaran penting. Karena apa? Karena hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Maka pintalah hidayah tersebut kepada siapa? Kepada siapapun yang orang-orang yang kita cintai, kepada generasi-generasi kita. Agar apa? Agar kita bisa mengisi kehidupan ini yaitu dengan penuh dengan kelezatan keimanan. Dua ayat ini semoga dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi jemaah semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.